Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah, berikan keistiqomahan hati menjalankan kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai akhir hayat kehidupan kita hendaknya. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak Ibu pengurus Musholah Ubudiyah, Bapak Ibu jamaah, para guru dan keluarga yang dalam hal ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Dipanggilnya salah seorang keluarga kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, yang itu adalah sebagai sunatullah. Yang penting kita selalu sebagai hamba bersabar, kemudian juga selalu bersyukur atas nikmat Allah dan ridho atas ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah kita ramai sekarang. Dek saking ramainya lah di luar sesedoa. Ya enggak apa-apa. Iya, itu nikmat sebenarnya itu. Di dalam tuh kadang lebih sempit ya kan. Nah, di luar kan udara luar tuh kan lebih nyaman pula. Ya, mejanya lebih gadang loh. Meja gadang kok dibawa ke dalam kan mungkin pula itu. Ya, baik Bapak Ibu, pesan sedikit. Kalau pedanya bersama-sama wak kamu sholah, nah gitu, wirid. Nah. Oh, auto kancang-kancang buya Ustaz. Iya, memang tuh. Kalau biasanya kamu sholah tuh mungkin 20 menit, sebelum itu berengke lah, gitu. Nah, jadi jalan awak tuh diperhitungkan oleh Allah. Langkah awak itu diperhitungkan oleh Allah. Itu kan sering kita sampaikan hadis-hadisnya. Jadi bersama-sama Pak, takziah yang seperti ini penting kita adakan terus menerus dan kita jaga. Kenapa seperti itu? Karena kita hidup tidak bisa seorang dong. Hidup bermasyarakat. Kecuali kalau hidup di dalam hutan, nah ya bisa lah. Tapi kalau dalam masyarakat, namanya buruk bayi itu tidak akan lapih Jawa. Kan ada orang-orang kampung atau orang Minang mengeciankan berita bayi, baimbauan, berita buruk, baambauan. Nya ada juga orang menyebut kayak alek bayi. Nya sana ndak alek itu dah.
berita. Yang benarnya itu berita atau kabar. Kabar bayi, ba imbauan, kabar buruk, ba ambauan, kan gitu. Jadi yang jelas kita tetap bersama-sama, kita jaga ukhuwah, silaturahmi kita, hubungan kita. Kalau wak datang ke tempat kawan, insya Allah hukum alamnya kawan kan datang, lo ke tempat awak tuh. Biasanya seperti itu. Agak rajin-rajin sih awak datang kalau ada teman sakit, meninggal dalam kondisi-kondisi yang sangat membutuhkan, kita datang. Itu kebersamaan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita lihat tadi bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh, kalau di Ambo tuh nenek beliau tuh, nenek Ambo gitu kan. Awak biasa melatihan anak kan, nenek, mama, ibu, kakak, abang, udah adik. Jadi, panggil nama tuh tidak ada di rumah gitu kan. Di sini Allah menjelaskan, kita buka tafsirannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabar. Hai orang yang beriman, ista'inu, mohon pertolonganlah kepada Allah. Jalannya di sini adalah satu sabar, kedua salat. Bis-sabri was-salah. Jadi mohon pertolongan itu kepada Allah. Jalan sarana yang dipakai sabar dan salat. Berarti sabar ini maqamatnya luar biasa. Disandingkan oleh Allah dengan sholat. Kan hebat itu. Jadi sabar ya sabar ya sabar. Gitu. Pengertian sabar dalam ilmu tauhid, pengajian tauhid, mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang kita senangi, kita sukai, dan juga dari yang tidak kita sukai. Yang dakwah sukai kadang ada musibah, ada kecelakaan, ada meninggal. Kalau di sini tuh diuraikan oleh Allah itu kehilangan harta, buah-buahan, jiwa gitu kan. Kita sabar. Itu dari hal yang kurang, yang tidak kita sukai, kita senangi. Enggak boleh seperti itu. Tapi juga sabar dari hal-hal yang kita senangi, kita sukai. Naik pangkat, masih ke musola atau tidak? Anak bertambah, masih rajin sholat atau tidak? Urah rumah bertambah. Contoh, mana tahu gitu kan, mana tahu. Alhamdulillah. Kalau ada ya ada gitu kan. Ya, tapi minta izin dulu, minta izin kepada yang sesi 1 dulu gitu kan. Ya, maaf Pak RT, maaf Pak RT. Izin Pak RT. Jadi bersyukur atau tidak, sabar atau kita tidak sabar itu mampu tidak mengendalikan diri di sana. Bertambah rezeki gitu kan. Kadang kita tidak mampu, berpoya-poya. Bertambah anak itu malah menjadi beban. Aduh anak aku belapan nih, embo dia anak aku ndak dapat menggari, embo doh. Dulu ndak do anak ndak tangguang doh. Tantan menangi-nangi baru be kaniak-kanin mencinta anak gitu kan. Kini lah dititipkan anak dari Allah, anak lo menjadi masalah. Itu kan tidak baik, tidak benar itu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang yang beriman, jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak engkau itu terhalang untuk ingat kepada Allah. Dulu ndak doto do, rajin ke musala, lah doto kini ndak datang-datang do. Dek sibuk memandian, membarasian gitu kan, merawat ini segala macam. Memang kita sayang sama harta benda, iya. Zuinal linnas hubus syahwatu minan nisa, dan itu fitrah. Tapi jangan sampai menjadi penghalang kita. Itu yang ndak bolehnya, yang ndak baiknya. Jadi anak itu kembali anak itu bawa ke musala. Itu yang benarnya. Jangan sampai menghalangi kita. Jadi sabar itu mampu mengendalikan diri dari yang kita sukai dan dari yang tidak kita sukai. Asal dong. Oh kereta api. Jauh kereta api kemari le. Oh Bunia, masya Allah luar biasa. Kecamatan kereta api yang pengaruhnya lah.
Jadi sarana untuk minta pertolongan kepada Allah yang dipakai sabar dan sholat. Sholat itu adalah amaliyah, sabar itu kesifatan yang dimiliki, yang kita punyai dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Heboh anak nakal anak sabah wa ndak tonda, nah gitu. Tangkar orang rumah sabah wa tonda gitu kan. Nah, andai kan ada kayak gitu kan. Ngomel sejauh karajo mana tahu kayak gitu kan. Sabar kita menghadapinya. Jadi menghadapi istri-istri yang cerewet itu sebenarnya bersyukur bapak ibu bapak-bapak kalau ada istrinya yang cerewet. Biasanya anaknya sukses tuh, anak soleh-soleha itu. Tapi kalau enggak, bapak dia sih sedih teman. Kok ka sholat lah, kok ka sekolah lah, kok ka manga lah, kok karajuan lah. Nah itu bahaya kalau ada ibu-ibu yang seperti itu tuh. Jadi mohon pertolongan kepada Allah, sarananya sabar dan sholat yang dipakai di sana. Makanya Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah ma'ah. Bapak Ibu, ada bahasanya ma'ah. Ma'ah itu bersama, basarato. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kan ada sering menyampaikan itu. Di balik atau sesudah kemudahan ada kesulitan, di balik kesulitan ada kemudahan. Itu kurang pas itu. Bersama kesulitan ada kemudahan. Itu yang benarnya. Bukan sesudah. Jadi sulit sedulu baru mudah. Enggak. Kan di sana bahasanya ma'ah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau ada awak dalam kesulitan jangan sameh loh, karena ada kemudahan di sana. Nah gitu. Nah, kalau di sini innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar yang tadi itu. Kemudian dilanjutkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Di sini larangan, dan janganlah kamu mengatakan orang yang mati, orang yang wafat itu amwat, mati. Nah, sabananya awak kau ndak mati do, bapindah alam. Yang beliau nama diang nangko nama ndak mati sabananya itu do, pindah. Nah, kalau dikaji dalam ilmu tauhid, perjalanan manusia menuju alam baqah, alam roh. 1. Alam iradat. 2. Kehendak Allah. Alam rahim 9 bulan 10 hari. Dan ketiga, bisa capek, bisa lambe. Dan kini malahan bisa pesanan pula gitu kan. Ingin tanggal bala lah iya. Di mana jambaran dah lah iya. Bisa tuh. Pi diparui keluar. Nah, di badah baru itu. Pindah. Apakah selesai di sana? Enggak. Pindah lagi alam dunia atau kini gua. Wah, kini gua. Jadi kita di alam dunia sekarang. Alam nang kampe. Assalamualaikum di dunia kok. Ternyata enggak. Pindah lagi. Nah, jadi manusia itu enggak ada yang kekal dan abadi hidup di alam dunia ini. Dia kepindah lagi. Yang mandiang nengko sudah mengalami alam sakarat, alam maut. Sekarang berada beliau di alam barzah. Barzakhul. Barzah itu dinding, atau ada yang menafsirkan penantian. Alam batas antara dunia dan akhirat. Nah gitu. Jadi seluruh yang wafat, yang sudah meninggal berada di alam barzah, alam penantian. Yang kadi ditunggu, yang kadi nanti proses kehidupan selanjutnya. Namun Bapak Ibu hadirin jamaah, ternyata kalau ingin sukses, ingin bahagia, ingin senang awak di alam-alam selanjutnya itu, alam sakarat, alam maut, alam barzah, alam nanti kiamat, alam-alam selanjutnya, di dunia ko diusahakan.
Ndak akan bisa nanti bahagia di akhirat kalau ndak diusahakan di dunia ini. Boleh terang Bu? Alai. Karena kau ngantuk lah. Musola ngantuk, kau tahu ngantuk ya. Baik, jadi ternyata ingin bahagia di alam selanjutnya di dunia kau. Makanya tanya toh, dunia inilah tempat menentukan kehidupan manusia nanti di akhirat kelak. Makanya di dunia kau jangan menganggap awak kau hidup kesalamonyo. Hidup kita ini dihidupkan oleh Allah. Ndak hidup awak seorang doh. Kehidupan awak tu dikontrol oleh Allah. Ikuti aturan Allah. Kau kadang-kadang dia ingin mencari hidup siang malam, banting tulang peras keringat, lupa kehidupan hakikat kita di akhirat. Itu rugi sangat manusia itu, menyesal nanti di akhirat gitu. Maka sebelum menyesal sekarang dulu. Jangan besok menyesal besok ada bisa. Lain bisa menyesal, tapi tidak akan dapat, tidak akan ada yang hal-hal yang namanya kebaikan yang akan diberikan itu tidak bisa. Makanya penting bagi kita ikut dunia saja nawa kerja, sembahyang ndak, sholat ndak, akan rugi kita itu. Sholat yang hebat itu di musola berjamaah. Sholatul jamaah afdol. Ada bahasa afdol di situ. Sholat jamaah itu lebih utama ketimbang dengan sholat sendirian. Jadi kalau sholat sendirian rugi ya. Oh kami lain sholat, iya lain sholat tapi masih rugi. Kenapa? Ndak sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah itu adalah yang terbaik. Sholat yang terbaik itu berjamaah di musola. Kini awak do musola. Jadi kalau dapet ke musola tu, jangan sekali setahun saja, sekali 2 tahun, 2 kali setahun, atau bila Ramadan. Gitu. Jangan hal-hal lain kita jadikan sebagai penghalang. Perbandingannya, Bu, Bapak, ada di zaman Rasul, ya Rasulullah, saya buta. Jadi ambola gae. Terus ndak ada nang kama mimbiang kama saji. Jadi Pak, lay boleh salat di rumah. Tu kecil sahabat tu. Oh gitu ya? Ya. Kata Rasul, lay tadanga suara azan ke rumah tu. Lay kecil beliau, datang. Ndak ada nang kama mimbiang orang gae, orang buto lele. Bayang tu, marese-rese ke marasi itu. Begitu disyariatkan datang juga ke rumah saji. Kau badan tago, badan gadang, pengkalangan sarang tonggak tu nyalang sadua lah bisa. Ndak tadatangi masaji doh, musola doh, kan rugi awak tu. Gorosan yang jago tadatangi. Radon do presis itu tu kulkas tu kan. Jalan pagi, jalan santai, sepeda dan segala macamnya. Ndak boleh asal talambe 1 menit dah dapat kupon. Acaranya dibuka jam 4:30, jam berapa ke Wasko tu? Jam 4 lah pagi tu. Coba bayangkan tu. Itu hanya kulkas, hanya TV, hanya sepeda. Ini yang dijanjikan Allah bukan kulkas, sarugo. Jangankan itu, 2 rakaat saja solat sunnah sebelum subuh itu khairu minad dunia, lebih baik dari dunia dan akhirat isinya. Itu solat sunnah tuh. Makanya tadi udah dibiasakan solat sunnah sebelum maghrib di sini, bagus itu. Biasakan hal-hal yang akan menambah amal kebaikan itu lebih banyak, itu dibiasakan. Gitu, sholat sunnah itu. Karena sholat sunnah itu jangan dianggap remeh. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Jadi ternyata mari amal kebaikan, amal soleh yang satu-satunya hanya bisa kita lakukan di dunia ini. Ad-dunya darul amal, makanya dunia ini tempat beramal, berbuat. Al-akhirah darul jaza, akhirat nanti tempat pembalasan. Jadi sebelum ada balasan di akhirat kelak, maka kita usahakan di dunia ini dulu supaya kita tidak ada kerugiannya nanti, supaya tidak menyesal besok. Karena ada penyesalan itu dalam Al-Quran surat Sajadah. Di sini ada Sajadah subuh.
pagi Jumaat Ibu ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya jikalau sekiranya engkau melihat orang-orang yang dulu semasa dunia dia tidak mau berbuat apa-apa, berbuat amal soleh, dia mengadakan penyesalan. Nanti di akhirat, Rabbana ya Tuhan kami. Nah, itu penyesalnya itu. Lah kami cali ya Allah, lah kami dangah ya Rabb. Yang memang barik siksaan engkau ndak kuat di kami dah ya Allah. Kecewa. Farji'na, balialah kami balia ya Allah. Ke musalah ubudiyah tu laisa banta jadi juo. Inna muqinun, kami akan yakin seyakin-yakinnya. Lain marangka kami datangnya besok ya Allah. Ini kan tak mungkin kan udah di akhirat. Fadhuku bima nasitum liqa yaumikum hadza. Nah, kini rasuan saja lalai. Nasi lah menjadi kalau nasi jadi bumbu masih ada harapan tuh mah. Dia gi kacang, dia gi santan, dia gi ayam, dia gi bawang. Jadilah bumbu ayam. Masih lama aja baru. Tapi kalau di akhirat besok tidak nasi jadi bumbu tu doh. Awak kan di blender situnya. Tidak bisa. Jadi makanya hati-hati kita sebelum datang. Dua azab dunia juga ada. Sekarang kita juga berduka ya di negara tetangga di Turki ya. Gempa 7,8, ada yang 7,7 menyatakan innalillah, semoga saudara kita yang wafat, yang meninggal mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Turki juga bahagian negara Islam yang sangat kuat Islamnya. Tapi tentu kita serahkan kepada Allah. Ada apa? Berarti tentu musibah semuanya datang itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu Allah menegur agar kita tetap kembali ke jalan yang benar. Baik, Bapak Ibu, lah jam 7:30. Waktu tua awak kini kau jam 40:50 berani. Ada yang bertanya Bu, boleh. Jadi di sini Allah menyatakan hakikatnya beliau itu tidak mati, kita ini tidak mati tapi pindah alam, bal ahya, akan tetapi hidup. Jadi beliau hidup, beliau mendengar, beliau melihat, kehidupan beliau tidak sama dengan kehidupan kita. Itu saja itu. Kehidupan awak masih berada di alam jasad, roh awak masih berada di alam jasad, alam materi. Makanya kita butuh makan, kita butuh hidup, kita butuh segalanya, butuh kendaraan, butuh ini segala macamnya, butuh minum. Tapi kehidupan beliau tidak di alam materi lagi, tidak di alam jasad lagi, sudah berada di alam ruh. Alam roh itu tidak ada ruang dan waktunya. Saja nampak tuh. Kemana saja beliau bisa. Itu kehebatannya. Jadi kehidupan beliau melihat, makanya di dalam rumah tangga itu rukun, damai, bacalah Al-Quran, anak-anak yang wafat, ibu, bapak, anak-anak yang beliau tinggalkan, cucu-cucu, baca Al-Quran di rumah, banyak kebaikan, lakukan hal-hal yang baik, jangan ribut dengan hal-hal yang sifatnya tidak baik dalam rumah tangga itu. Beliau akan nyaman, beliau akan senang. Nah, itu namanya kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada keluarga kita yang setelah wafat atau yang telah meninggal. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, makanya pesan Rasul kepada kita, ya tabi'atun maitun salasun, ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur kalau kita meninggal dalam keadaan normal. Yang pertama ahluhu, keluarga, andai tolan sanak famili, orang kampung, anak beranak, babaku minsan 100, orang sekian 5 suku. Kalau di Quran jadi seperti itu tuh. Macam ada itu. Ikut mantan awak tu bersama-sama. Yang kedua, yaitunya ikut mengantarkan kita ke kuburan, makom kita. Wa maluhu, harato, mobil sama-sama, motor sama banta, kasur sama-sama, ikut semuanya. Fayar jika senani kata Rasul, 2 kembali pulang lagi. 3 tadi mengiringi kita, 3 mengiringi kita, 2 kembali pulang. Yang mana? Keluarga, orang kampung, orang ramai tadi, orang banyak tadi, anak-anak tadi, ikut pulang semuanya. Karena akan melanjutkan kehidupan selanjutnya. Wa maluhu harato, yang ramai-ramai tadi ikut mengantar kita kembali pulang. Pesan Rasul hanya wa yabqa wahid, yang kekal hanya 1 bersama kita, mendampingi kita, mengikut kita.
Apa itu? Wa amaluhu, yaitunya amal soleh. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, pasti kita akan ketemu dengan Allah. Agar Allah ketemu dengan kita, tidak Allah murka kepada kita, falyamal amalan sholihan, maka harus beramal soleh. Jadi Bapak Ibu-ibu, mari kita jangan sampai amal soleh kita abaikan. Sholat jangan sampai kita tinggalkan, karena dosanya sangat luar biasa. Kata Rasul seperti itu. Kok kemeninggalan sholat, ancaklah Nabi dulu. Ternyata enggak. Anak kandung Rasul pun disampaikan oleh Rasul, Fatimah, sholat sayang. Saya Rasulullah bapakmu, ndak bisa besok menolong di akhirat kalau engkau ndak sholat. Anak kandung seorang Rasul, orang yang paling dekat dengan Allah, gelar beliau Habibullah. Ndak ada manusia Rasul yang mendapat gelar Habibullah, ndak ada. Hanya satu-satunya Rasul. Bahkan Allah menyatakan dalam hadis kursi, langit dan bumi ini beserta seluruh isinya tidak akan aku ciptakan kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad. Jadi Rasulullah itu segala-galanya. Bahkan kata Allah, namaku tidak akan disebut oleh hambaku, kata Allah, kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Itulah dalam syahadat. Begitu dekat Rasul dengan Allah. Mod itu mengecek jo anak kandung dah. Kan bisa saja Rasul ngomong, Fatimah tenang saja lafaz, nanti di akhirat kan ada papi. Bisa itu. Bagi Rasul dah ada yang tidak bisa. Ya Allah, itu kan anak saya itu. Oh iya ya, nah gitu. Tapi ndak salat, ndak bisa menolong besok di akhirat. Makanya biarlah mati-matian awak kini lah Bapak Ibu, mendidik diri awak, keluarga awak, anak cucu awak salat. Iyo. Ama aku nyanyi mana sembahyang ke sembahyang Iyo ke sembahyang. Sebelum di sembayangan, bayang dulu. Betul kan? Nah, baik, demikian saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu almarhum yang telah mendahului kita serahkan kepada Allah. Nah, kita serahkan kepada Allah, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermohon, bermunajat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas samai takuluna iddal li awalina wa akhirina wa yataminka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhilil jannata ma'asbahu. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Alfu minkum tasingguang dek kananya talantung dek turun. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu